Pemirsa, berhati-hatilah bila berkendara di jalan. Di musim kemarau ini, ada banyak pohon kering dan rapuh yang membahayakan. Pohon kering tersebut bisa tiba-tiba roboh, mencelakai warga, bahkan merenggut korban jiwa. Dari kondisi itu, pimpinan DPRD Banyuwangi geram terhadap pemerintah setempat yang tidak segera tanggap, segera memotong pohon tersebut agar tidak terus meresahkan warga dan tidak menambah korban jiwa melayang. Pemirsa, di musim kemarau ini, di sejumlah titik jalan nasional di Banyuwangi, Jawa Timur, ataupun di jalan-jalan di daerah Banyuwangi, ada banyak pohon kering bahkan mati di pinggir jalan. Hal ini membahayakan dan meresahkan warga di sekitar pohon, terutama para pengendara yang lalu lalang, yang bisa saja sewaktu-waktu pohon tersebut roboh dan mengenai pengguna kendaraan. Menurut Michael Edi Haryanto, pimpinan DPRD Banyuwangi menyampaikan, pohon kering dan rapuh di pinggir-pinggir jalan mestinya harus segera dipotong, sebab bila tidak, menurutnya akan membahayakan, tidak hanya bagi masyarakat sekitar, namun juga bagi pengguna jalan. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Provinsi Kecamatan Srono ini misalnya, tepatnya di sekitar kantor Desa Wonosobo dan di dekat toko Optik Vista atau toko Kacamata Srono. Sejumlah warga di lokasi pohon besar kering dan lapuk tersebut, ada banyak warga yang mengaku sudah melaporkan kondisi pohon yang membahayakan tersebut ke kantor desa maupun ke kantor kecamatan Srono, namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan. Persoalan inilah yang membuat Michael Edi Haryanto, pimpinan DPRD Banyuwangi, geram. Michael juga mencontohkan, sudah ada korban jiwa akibat pohon kering yang tidak segera dipotong oleh dinas terkait di Banyuwangi ini, yang mengakibatkan korban jiwa melayang. Seperti yang terjadi di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jampi, satu korban warga tewas akibat pohon kering yang tumbang. Tidak hanya itu, beberapa waktu ini, di daerah Kecamatan Tegal Delimo juga ada kejadian yang serupa. Sebuah pohon kering rapuh di pinggir jalan, akibat tidak segera dipotong, tiba-tiba roboh dan mengenai tiang listrik dan merusak kabel-kabel jaringan sekitar. Beruntung, pohon tumbang di Tegal Delimo tersebut tidak memakan korban jiwa. Namun demikian, kerugian material pasti berdampak pada pihak lain, terutama warga sekitar. Michael, pimpinan DPRD Banyuwangi, mengaku, sebetulnya dirinya sudah sering mengingatkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui sekretaris daerah di Banyuwangi, namun nampaknya tidak serius menanggapinya. Padahal menurut Michael, apa yang disampaikan tersebut benar-benar kebutuhan masyarakat. Michael khawatir bila pimpinan DPRD saja tidak dihiraukan, apalagi masyarakat biasa. Dalam kesempatan ini, Michael akan terus mendesak agar pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui petugas dinas terkait benar-benar serius menjadi aparatur sipil negara. Lantaran semua yang menjadi tugas kedinasan tersebut diperuntukkan untuk rakyat, bukan pimpinannya. Ya, bukan ini, kalau daerah jalan provinsi itu hak wewenang provinsi kan. Nah, jalan kabupaten hak wewenang kabupaten. Itu sering saya katakan bahwa pohon-pohon banyak yang tinggi-tinggi dan juga pohon-pohon yang tidak kuat lebih baik dipotong, diambil daripada nyawa hilang. Dan kemarin di Desa Karangbendo ada yang meninggal karena pohonnya tumbang. Padahal kami sering mengingatkan bahwa pohon-pohon yang angin, apalagi Banyuwangi ini suatu-waktu anginnya datang kencang, kan itu. Jadi tolonglah ya, bagian mengenai dinas yang berhubungan, jangan mengatakan bahwa ini wewenang provinsi, tetapi ini juga usul dari kabupaten. Ya, banyak yang mengeluh seperti itu. Kenapa nggak tanggap? Apakah nunggu ya kita itu tarung, kita itu menjerit-jerit, kita itu marah-marah dengan Pemda baru dikerjakan? Saya tidak mau dituduh seperti saya keras ini, saya bermusuhan dengan pemerintah, memusuhi pemerintah. Saya tidak, saya pro pemerintah, karena pemerintah yang satu-satunya yang bisa menolong rakyat. Tetapi kalau tidak pernah dilakukan program pemerintah ini memikirkan rakyat, saya pun akan berteriak. Dan sekarang ini pun ya, saya sudah 2 tahun berpuasa untuk berbicara. Saya hanya melalui dengan cara kekeluargaan. Ya,
SMS, WA, telepon, bahkan nggak diangkat oleh pejabat yang berkompeten. Saya masih diam. Tapi ini kan nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Jadi saya akan minta supaya Pemda itu tanggap terhadap persoalan-persoalan rakyat. Apalagi yang berhubungan dengan nyawa. Semua berhubungan dengan nyawa seperti yang saya katakan tadi. Kalau pohon itu tumbang dan memang sudah terjadi di Karangmendol di situ. Wilayah desa saya, wilayah dapil saya lagi. Bagaimana saya diam saja kalau ada kejadian itu? Dan saya sudah berbicara. Dan ini kalau dibiarkan terus, ya berapa akan jatuh korban bagi rakyat. Jadi saya akan tegas nanti ini, yang mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan lancar. Dan saya akan beritahukan bahwa ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan saya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.